Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa sehat. Hari ini kita bertemu secara virtual ya, karena ada beberapa hal yang harus saya selesaikan sehingga tidak bisa bertemu secara tatap muka. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai individual differences ya. Jadi sebenarnya minggu lalu kita sudah banyak mengkaji mengenai perkembangan individu ya, dilihat dari berbagai aspek. Nah, sebenarnya itu menjadi bekal juga untuk kita memahami bagaimana ada perbedaan individu di dalam diri siswa gitu ya, dalam konteks pendidikan di sini. Nah, perbedaan individu inilah yang kemudian harus dipahami oleh konselor, oleh guru, sehingga ketika dalam proses belajar, konselor atau guru ini bisa mendampingi gitu ya, bisa mendampingi dan memberikan solusi jika ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dirinya gitu. Nah, materi hari ini kita awali dengan sebuah quotes yang sangat menarik ya dari Anna Harris. Jadi ini I'll tell you, there are some people and then there are others. Jadi ketika banyak individu, ini mungkin pernah berkali-kali saya tekankan ya. Jadi ada banyak orang ya akan ada orang yang berbeda gitu ya. Jadi nggak mungkin setiap orang itu nanti akan kemudian sama gitu. Pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian perbedaan individu itu berkaitan dengan hal apa saja gitu ya. Itu mungkin yang perlu kemudian kita pelajari gitu. Jadi perbedaan-perbedaan individu ini ada berdasarkan banyak hal ya. Mulai dari aspek-aspek yang kemarin itu juga bisa menjadi satu sub perbedaan individu ya. Namun kita akan menyoroti dari beberapa hal yang itu seringkali tidak dipahami oleh orang tua, oleh guru atau oleh konselor gitu ya. Guru BK terutama. Nah, yang pertama adalah gaya belajar. Jadi setiap individu itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya secara umum, ini yang pembagian paling umum ya. Sebenarnya ada gaya belajar yang lebih spesifik, seperti gaya belajar metakognitif dan lain sebagainya. Tapi secara umum, individu itu memiliki satu di antara tiga gaya belajar ini. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau gaya belajarnya adalah visual atau auditori, di sini ada pendengaran, dan di sini ada kinestetik. Siapa orang yang paling bahagia saat ini? Nah, saat menyimak video ini siapa? Mungkin teman-teman tahu ya, bahwa yang paling bahagia saat ini adalah teman-teman yang bergaya visual. Gitu. Karena misalnya melihat slide ini cukup menarik ya di gambar di sini. Bukan slide-nya ya, gambar ini. Jadi gambar gaya belajar dari Tirto ID ini menarik sekali, sehingga anak-anak yang visual ini akan sangat dengan mudah belajar terkait materi gaya belajar ini. Gitu. Nah, anak-anak yang visual ini dia akan dengan mudah belajar dengan gambar. Ya, dia akan sangat tertarik dengan warna, akan dengan mudah memahami peta, kemudian dia lebih mudah memahami hal-hal yang berkaitan atau sudah dibentuk menjadi sebuah struktur. Jadi anak-anak dengan gaya belajar visual ini akan lebih mudah memahami bentuk-bentuk mind map, kemudian bagan, gitu ya, tabel, daripada kalimat yang mungkin terlalu panjang gitu ya. Nah, kemudian
bisa juga dikasih aja tautan-tautan apa yang bisa dilihat gitu ya, dihubungkan satu dengan yang lain. Nah, ini adalah individu dengan gaya belajar visual. Nah, gaya belajar berikutnya adalah auditory. Gaya belajar auditory ini berkaitan dengan suara ya. Jadi teman-teman kalau yang visual ini sekali melihat ada gambar mata, tadi ada gambar toa ya. Kemudian di sini ada gambar orang yang sedang bergerak menari misal. Itu sudah menggambarkan masing-masing dari gaya belajar ini tanpa ada tulisan ya. Tanpa ada tulisan visual, pendengaran, kinestetik, teman-teman sudah bisa memvisualisasikan itu gitu. Nah, ini gaya belajar yang anak-anak yang pendengaran, ini yang paling cocok seperti apa? Yang pertama adalah karena kekuatannya di suara, maka dia mendengarkan. Ya, jadi dia akan mendengarkan siapapun yang menjelaskan kepada dia, itu dia akan lebih mudah memahami. Jadi kalau saya anak-anak yang visual tadi, ya teman-teman yang visual, saya kasih gambar ini saja, PPT ini saja tanpa saya jelaskan, ya udah bisa belajar sendiri gitu ya. Ini menjadi bagian yang sudah cukup buat teman-teman. Tapi teman-teman yang dengan gaya belajar auditory, kalau tidak saya jelaskan dalam bentuk lisan seperti ini, ya ada kata-kata yang saya sampaikan, maka tidak akan paham. Sehingga teman-teman kemudian yang gaya belajarnya auditory perlu ada penjelasan yang runtut dan itu bisa mengakomodir semua materi yang diberikan oleh guru atau dosennya dalam konteks ini. Nah, bagaimana kemudian anak-anak yang auditori ini akan lebih mudah lagi dan berhasil lagi? Dia harus menerangkan kembali ya. Jadi menerangkan itu menjadi gaya belajar yang tepat untuk auditori. Jadi teman-teman akan lebih paham ketika saya minta misalnya untuk presentasi materi tertentu. Kenapa? Karena dengan menerangkan sebenarnya dia sedang memahami materi tersebut. Kemudian anak auditori cenderung lebih mudah memahami kata-kata daripada gambar. Ya, kata-kata di sini bisa kata-kata yang diberikan secara lisan. Kemudian ini ya tadi mendengarkan, dan terakhir adalah kalau membaca agar lebih mudah itu adalah dengan lantang. Ya, jadi kalau anak-anak dengan gaya belajar visual mungkin membaca secara keseluruhan. Tapi kalau anak-anak auditori harus dibaca dengan keras. Misalnya saya sedang membaca ini ya, ini sebagai bacaan. Gaya belajar. Satu, menerangkan. Nah, kenapa? Karena dengan membaca dengan lantang itu dia mendengar kembali suara dia membaca sehingga lebih mudah untuk memahami apa yang dia baca. Kemudian gaya belajar yang ketiga adalah kinestetik ya. Kinestetik ini adalah anak-anak yang lebih suka praktek daripada hanya teori gitu ya. Nah, yang sering kali menjadi tidak adil di sebuah kelas itu adalah guru itu mampu memahami yang visual, mampu yang memahami yang auditori, tapi sulit memahami yang kinestetik. Nah, karena kinestetik ini adalah dia anak-anak yang sukanya simple untuk urusan materi, tapi dia lebih cenderung senang lebih banyak prakteknya. Gitu ya. Jadi individu yang kinestetik ini akan senang sekali ketika diberi tugas yang itu adalah sebuah karya, langsung prakteknya gitu ya. Misalnya anak-anak diberi tugas, dia lebih memahami membuat misalnya gambar kupu-kupu daripada dijelaskan kupu-kupu itu apa. Kemudian dia akan suka membangun benda-benda gitu ya. Nah, ini kalau pada orang dewasa adalah dia suka mempraktekkan langsung daripada dia harus banyak berteori.
Nah, biasanya anak-anak dengan gaya belajar kinestetik ini karena dia tidak terlalu suka untuk menulis ya. Jadi tidak terlalu suka untuk menulis, maka dengan sendirinya dia akan lebih cocok gitu ya untuk hanya menandai saja. Catatan-catatannya adalah catatan yang tinggal checklist atau tinggal menandai sedikit apa gitu, menggarisbawahi dan seterusnya. Kemudian anak-anak kinestetik lebih suka kompilasi gitu ya. Ada banyak materi, kemudian dia mengumpulkan saja dan menyoroti hal-hal yang penting gitu ya. Jadi misalnya ada catatan yang sudah dibuat temannya, terus dia mempelajarinya ya hanya hal-hal penting aja. Hal-hal yang cukup rigid atau cukup detail nggak usah dipahami gitu ya. Kenapa? Karena dia membangun konsep secara keseluruhan atau secara umum. Nah, ini beberapa tips ya. Ada faktanya juga sebenarnya, tapi ya beberapa sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau ini sudah, nah dia ditempatkan di sebuah kelas anak-anak visual itu paling cocok duduk di bagian depan. Gitu. Kenapa? Karena dia butuh melihat media yang disampaikan oleh gurunya. Gitu. Sedangkan yang auditori ini adalah bagian samping. Kenapa dia harus mendengarkan suara gurunya? Sedangkan kinestetik di bagian tengah. Kenapa? Karena dengan bagian tengah ini dia akan mudah terkondisikan ketika melakukan praktek-praktek tertentu. Gitu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bagaimana menyampaikan materi baru gitu ya. Kalau anak-anak visual ini cenderung memperlihatkan video, gambar dan lain sebagainya. Kalau anak auditori itu menjelaskan kembali aja gitu ya biar lebih mudah dipahami. Kemudian kalau anak-anak kinestetik ini harus hal-hal yang sederhana, umum dan praktek ya. Misalnya menulis kan gitu ya, soal di papan tulis gitu. Misalnya dia butuh gerakan tertentu agar dia memahami. Misalnya suruh bikin mind map gitu ya. Nempel-nempelin sticky note di sebuah mind map. Nah, itu akan mudah, dia akan mudah paham. Nah, beberapa aktivitas sebenarnya anak-anak antara anak-anak visual, auditori, dan kinestetik ini ada beberapa yang bisa dilakukan bersama gitu ya, tapi ada perbedaannya. Sebagai contoh, guru bisa menggunakan mind map ya, misalnya mind map itu untuk anak visual itu untuk menjelaskan. Jadi dalam artian guru sudah punya mind map, kemudian guru menjelaskan dengan mind map itu, anak-anak visual akan lebih senang. Nah, sebaliknya anak-anak kinestetik gitu ya, dia lebih senang proses membuat mind map-nya daripada proses membaca mind map-nya. Jadi membuat yang dalam artian ada gerakan di situ. Gitu. Kemudian yang video ini memang menjadi keunggulannya visual, tapi anak-anak auditori bisa menyerap video ini dalam bentuk suaranya. Jadi suaranya yang lebih membuat anak-anak auditori menjadi paham. Nah, anak-anak auditori ini lebih suka karena lebih suka mendengar, tapi bisa juga dengan membaca cara belajarnya. Membacanya apa? Membacanya dengan interaktif. Jadi membacanya itu dia harus membaca kemudian menjelaskan kembali gitu ya, sehingga ada proses keluar suaranya di situ. Nah, kalau anak saya itu kebetulan auditori kinestetik ya. Jadi kalau membaca dia membaca biasa, dia nggak suka gitu sehingga karena malas membaca, ada kecenderungan kurang suka membaca, maka cara belajarnya adalah ngobrol. Karena dia kalau ngobrol malah paham karena
dengan ditanya, misalnya ditanya ini apa gitu ya, dia ketika menjawab itu adalah sebenarnya sedang mengeluarkan suaranya sendiri dan mendengar penjelasan saya dalam bentuk cerita itu jadi lebih paham. Nah, ini kelihatan banget di situ. Nah, anak-anak ini kalau nggak ada orang lain gimana? Repot juga ya gitu ya. Iya, betul. Anak-anak auditori ini kalau nggak ada orang lain harus membaca sendiri dengan lantang tadi, suara keras. Dan bisa juga dengan diberikan rekaman. Suruh mendengarkan rekaman dari gurunya, suruh mendengarkan rekaman yang sudah dibuat oleh orang tuanya. Gitu ya. Kemudian anak-anak kinestetik butuh kegiatan belajar yang ada gerak tubuhnya. Sehingga anak-anak kinestetik bisa jadi seringkali dianggap bermasalah di kelas. Kenapa? Karena dia kalau nggak gerak itu gatel gitu ya. Ya nggak bisa fokus gitu belajarnya. Justru dengan gerak yang dilakukan itu, anak-anak bisa lebih mudah untuk mengcover materi-materinya. Nah, sehingga gaya-gaya belajar yang membutuhkan gerakan ini lebih cocok gitu ya. Kemudian role play. Nah, jalan satu-satunya yang juga akan sangat membantu adalah dengan role play. Karena role play ini ada gerakan gitu ya, bermain peran. Misalnya mempelajari tentang astronot gitu ya. Kemudian ada peran di situ untuk dia sehingga dia bisa melakukan itu, tapi dalam proses melakukan itu dia belajar sebenarnya. Itu. Nah, itu mengenai gaya belajar ya. Jadi gaya belajar ini menjadi penting, perbedaan individu yang harus benar-benar guru atau guru orang tua atau konselor pahami ya. Jadi kalau terjadi masalah di kelas gitu, misalnya terjadi masalah di kelas, oh si A malas, si B nggak mau mengerjakan. Nah, itu dilihat dulu. Apakah model pembelajaran yang dilakukan oleh guru di kelasnya itu cocok dengan gaya belajarnya. Sehingga guru BK harus bisa membantu gitu ya, guru untuk mengidentifikasi ketiga gaya belajar ini. Itu. Kalau mendapatkan laporan juga dari guru BK harus paham gitu ya. Apakah di dalam diri anak itu sebenarnya ada individual differences yang kemudian dilupakan oleh guru di kelas sehingga proses belajarnya menjadi tidak optimal gitu ya. Nah, berikutnya selain gaya belajar ada multiple intelligence ya. Jadi ada 9 kecerdasan yang itu dimiliki oleh individu, salah satu atau 2 atau 3 bisa jadi ya. Tapi akan dominan di 1 atau 2 hal saja. Nah, ini yang menurut Howard Gardner ini menjadi penting untuk di-screening bagi siswa gitu ya. Jadi di sini bisa dilihat ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan kinestetik, ada interpersonal, ada linguistik, ada logis matematis, naturalistik, visual spasial, intrapersonal, kemudian eksistensial. Nah, ini teman-teman bisa melihat sebenarnya dari gambarnya ya. Di sini musikal itu berkaitan dengan apa, kinestetik dengan apa gitu ya. Karena sudah ada gambar di sini yang cukup jelas. Nah, kita akan lihat satu persatu. Berkaitan dengan multiple intelligence itu sebenarnya apa ya gitu. Nah, ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh individu berkaitan dengan apa ya, kemampuan dalam dirinya gitu. Jadi kalau dulu itu kecerdasan yang dianggap sebagai cerdas, anak yang cerdas itu adalah anak yang logis matematis, verbal linguistik, dan spasialnya bagus. Nah, ini entah apa ya, entah ini memang disengaja atau tidak, tapi 3 hal yang ada di atas ini yang menjadi hal penting di dalam kecerdasan yang dimaknai secara umum oleh orang-orang. Jadi ketika teman-teman mengikuti tes kecerdasan, ya, maksudnya tes IQ gitu ya, intelijensi, maka yang akan dilihat adalah
bagaimana kemampuan logis matematisnya, verbal linguistiknya, dan spasial. Teman-teman dikatakan cerdas kalau memiliki ini. Kalau teman-teman memiliki kecerdasan musikal, misalnya kebetulan di 3 ini lemah, tapi secara umum yang paling dia suka dan pahami dan bisa itu adalah musik misalnya. Ya, dia tidak dianggap cerdas karena kecerdasan itu adalah angka rata-rata dari 3 ini. Mungkin sekarang juga masih digunakan sebagai standar karena masih banyak anak-anak yang kemudian ikut tes gitu ya, tes intelijensi, bukan jadi tidak tepat. Tes itu tepat untuk mengukur 3 hal ini. Jadi untuk kalau misalnya melihat secara akademik ya, jadi misalnya teman-teman mau melanjutkan kuliah S2 gitu. Nah, ketika dites 3 hal ini menjadi penting gitu ya. Kenapa? Karena ketika nanti teman-teman melanjutkan kuliah, teman-teman butuh ketiga hal ini gitu ya dalam menjalani kuliahnya, sehingga harus dites dulu mampu nggak di 3 hal ini. Tapi ini tidak bisa dijadikan standar. Secara umum anak itu dikatakan cerdas atau tidak cerdas, gitu ya. Jadi kebutuhan sesuai kebutuhan saja. Nah, teorinya Howard Gardner tentang multiple intelligence ini menjadi satu pencerahan bagi anak-anak, sehingga dia tidak kemudian akan dikatakan sebagai anak yang bodoh ketika dia hanya memiliki kecerdasan kinestetik saja. Gitu ya. Nah, masing-masing kecerdasan itu berkaitan dengan apa? Jadi anak-anak yang number smart ini adalah anak-anak logis matematis ya. Dia menyukai angka, kemudian pemikirannya logis, dia mudah memecahkan masalah, reasoningnya bagus, ya alasannya ketika dia mengemukakan alasan mengerjakan sesuatu dan lain sebagainya itu bagus. Nah, anak-anak dengan logis matematis ini karena dia sangat peka dengan angka, sangat peka dengan tugas yang berkaitan dengan pemikiran gitu ya, logis matematis, maka dia akan cocok menjadi ahli matematika atau ahli strategi karena reasoningnya bagus. Jadi dia akan mudah untuk membuat sebuah strategi. Kemudian verbal linguistik, anak-anak yang verbal linguistik bisa disebut juga word smart, ya. Jadi dia memang sangat ya dengan sendirinya ya, suka membaca, suka menulis, kemudian dia sangat peka terhadap kata-kata gitu ya. Jadi mungkin anak-anak ini akan sangat cocok gitu ya, akan menjadi penulis puisi gitu ya, atau sebagai penulis apapun ya, penulis cerpen, penulis buku ilmiah, atau bisa juga menjadi guru. Kenapa kok menjadi guru ya? Karena verbal linguistik ini tidak melulu berhubungan dengan tulisan, tapi juga berhubungan dengan kata-kata yang bentuknya adalah verbal. Gitu ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu secara verbal kok seneng gitu ya. Anak-anak yang mungkin lebih suka bercerita gitu ya. Nah, ini berarti dia masuk verbal linguistik. Kemudian berikutnya adalah spasial. Spasial ini adalah anak-anak yang picture smart gitu ya. Dia suka banget sama gambar. Jadi dia akan mudah memvisualisasikan dalam bentuk gambar, memahami hal-hal yang berhubungan dengan 3D space ya. Dan anak-anak dengan spasial akan sangat mudah untuk memahami peta, mudah mengingat sebuah tempat gitu. Karena dia punya kecerdasan spasial. Nah, anak-anak ini sangat tepat ya ketika dia profesinya nanti menjadi seorang pilot atau ahli bedah atau juga yang paling banyak adalah arsitek. Karena biasanya arsitek ini akan menggambar ruang gitu ya, menata ruang, warna dan menentukan warna dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah musik ya. Musik ini berkaitan karena dia disebut sebagai sound smart gitu ya. Dia anak-anak yang peka terhadap alat musik atau melodi atau suara gitu ya. Nah, anak-anak ini akan cocok
menjadi musisi atau komposer gitu ya. Karena dia sangat mudah misalnya mengidentifikasi jenis alat musik tertentu ketika dia mendengar. Dia paham banget kalau suara itu fals atau tidak. Dia sangat peka kalau ada orang bermain musik ini salah atau benar gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak yang dengan sound smart, kecerdasan musikal. Berikutnya adalah kecerdasan bodily kinesthetic. Nah, kecerdasan kinestetik ini menjadi satu hal yang kemudian bisa dikaitkan dengan tadi gaya belajarnya. Jadi anak-anak yang bodily kinestetik bagus, gitu ya, bisa jadi gaya belajarnya adalah kinestetik. Gitu. Jadi anak-anak ini akan sangat mudah untuk melakukan gerakan-gerakan, lebih suka dengan kegiatan-kegiatan fisik, lebih suka dengan kegiatan yang harus ada movement-nya ya, perpindahan satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian memiliki skill-skill yang lain yang berhubungan dengan gerakan. Anak-anak yang punya bodily kinesthetic atau body smart ini sangat cocok menjadi atlet, dancer, ataupun aktor. Nah, berikutnya adalah interpersonal. Jadi di sini teman-teman harus membedakan ya, inter dan intra. Kalau inter itu keluar, kalau intra itu ke dalam. Jadi interpersonal ini adalah orang-orang yang memiliki good communication, orang-orang yang memiliki kepemimpinan yang kuat, orang-orang yang memiliki keterampilan bekerja sama dengan baik. Sehingga anak-anak yang dengan gaya belajar, anak-anak yang punya kecerdasan interpersonal atau kemudian di sini dikatakan people smart, ini anak-anak ini cocok untuk menjadi pekerja sosial, cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi karena dia punya kemampuan kerjasama yang bagus, maka dia akan dengan mudah gitu ya untuk bekerja di bidang sosial atau dekat dengan masyarakat. Kemudian intrapersonal. Ya, anak-anak yang memiliki intrapersonal itu akan sangat memahami dirinya sendiri. Disiplin, independen, ya, dan juga punya orientasi yang jelas terhadap masa depannya. Anak-anak intrapersonal atau self-smart ini biasanya sangat paham apa yang harus dia lakukan di dalam waktu-waktu tertentu. Sebagai contoh teman-teman, misalnya ada yang mudah sekali untuk mengidentifikasi. Kalau saya itu harus mengerjakan tugas A berapa hari. Kemudian teman-teman membuat semacam list untuk mengerjakan tugas. Membuat satu peta manajemen waktu. Nah, itu berarti teman-teman memiliki intrapersonal yang baik, perencanaan untuk dirinya sendiri dengan baik. Nah, kenapa kemudian individu dengan intrapersonal ini cocok menjadi psikolog ya atau filosofer? Karena biasanya untuk bisa memahami orang lain itu perlu dia memahami dirinya sendiri dulu, gitu. Meskipun pada pada prakteknya orang-orang yang menjadi psikolog atau filosofer ini bukan orang-orang, nggak mesti orang-orang yang memiliki intrapersonal yang baik ya. Nah, tapi akan sangat baik seorang psikolog itu yang memiliki intrapersonal yang baik. Jadi teman-teman coba identifikasi ya. Jadi apakah kalau misalnya teman-teman ada yang pengen jadi psikolog, apakah teman-teman sudah memiliki kecerdasan intrapersonal yang baik? Ini akan sangat mendukung. Kemudian berikutnya adalah naturalis. Ya, naturalis ini adalah orang-orang yang sangat pekat terhadap isu-isu berkaitan dengan alam gitu ya. Jadi anak-anak yang mungkin tergabung dengan Greenpeace itu adalah anak-anak yang naturalis sebenarnya. Anak-anak yang tergabung dengan pecinta alam gitu ya. Itu adalah anak-anak naturalis karena sangat menikmati alam, mendaki gunung, susur pantai, bersih-bersih lingkungan gitu ya. Dia sangat mencintai alam. Nah, individu dengan naturalis ini juga sangat peka
untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan binatang, dengan tumbuhan. Jadi misalnya dia menanam itu ya cocok gitu. Kenapa? Karena dengan menanam dia anak-anak yang naturalis ini apa ya, tangannya itu ketika menanam ya pasti hidup gitu ya. Kemudian ketika dia memelihara binatang, dia juga cenderung dapat istilahnya ngopeni itu, dan binatangnya juga sayang gitu sama dia. Nah, ini orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis. Sehingga cocok sekali menjadi botanis, hortikulturis di sini ya, menjadi petani ya, menjadi peternak, atau bisa juga dokter hewan sebenarnya. Karena apa? Dia sangat menyayangi hewan dan hewannya juga akan punya tektok apa ya istilahnya kecocokan gitu dengan dirinya. Kemudian yang terakhir adalah eksistensial. Eksistensial ini menjadi kadang-kadang jarang diidentifikasi karena kecerdasan eksistensial ini berkaitan dengan hal-hal yang sangat mendalam gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan eksistensial itu dia selalu punya rasa ingin tahu yang tinggi, tapi keingintahuannya itu unik gitu ya, berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Jadi di sini ask deep question. Pertanyaannya tidak pertanyaan yang mendasar, tapi pertanyaan yang sudah mendalam. Nah, dia juga biasanya adalah berpikir secara filosofis gitu. Nah, sehingga dia ini biasanya tidak mementingkan hubungan dengan manusia, tapi lebih cenderung kayak semacam ya ada apa ya kayak sudah ada insting untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, biasanya dia cocok menjadi teologis gitu, coach, ustadz gitu ya. Sehingga orang-orang ini bisa memberikan wejangan nasihat kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu, silakan teman-teman sebelum teman-teman mempraktekkan ketika teman-teman nanti menjadi guru-guru BK ataupun orang tua, sekarang identifikasi dulu coba. Teman-teman masuk ke ranah yang mana? Apakah logis matematis? Ataukah saya sebenarnya lebih ke interpersonal? Atau saya adalah naturalis? Gitu ya. Nah, ini perlu kemudian teman-teman identifikasi. Kita itu tidak memiliki semuanya ya. 1 dari 9 ini atau 2 yang dominan dari 9 ini. Nah, berikutnya adalah individual differences yang berkaitan dengan anak-anak gifted. Kemarin saya sempat membahas di sejarah ya, di awal sejarah munculnya psikologi pendidikan, salah satunya adalah temuan tentang gifted. Nah, gifted itu bisa diidentifikasi dari beberapa hal di atas. Jadi kalau mau mengidentifikasi anak itu gifted atau tidak sebelum melakukan tes intelijensi gitu ya, karena melihat IQ secara umum, maka bisa dilihat atau di screening melalui beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama adalah anak-anak gifted ini anak-anak yang misalnya teman-teman menemui anak yang belajar lebih cepat dan mandiri dibanding siswa seusianya. Dan itu melampaui ya. Jadi misalnya anak-anak yang standarnya masih belajar berhitung 1 tambah 1 dia sudah bisa 100 tambah 200. Nah, ini berarti dia gifted karena sudah melampaui secara jauh. Kemudian mengembangkan kosakata dengan baik, expert dalam membaca dan menulis. Anak-anak gifted biasanya ketika berkomunikasi dengan orang dewasa itu sangat kaya kosakatanya. Dan dia biasanya adalah orang yang expert dalam membaca dan menulis. Kemudian dia orang yang sangat termotivasi, semangatnya sangat tinggi, terutama pada tugas yang menantang dan sulit. Kalau dia diberikan tugas yang tidak menantang dan sulit, tidak akan terlalu termotivasi. Makanya kenapa kemarin saya sempat menyampaikan bahwa adiknya teman saya itu menjadi anak yang pemalas gitu ya ketika diberikan tugas yang sama dengan ukuran umurnya, karena dia cenderung suka tugas yang menantang dan sulit.
Anak-anak gifted biasanya menuntut diri untuk memiliki standar prestasi yang lebih dari orang lain. Dia memiliki rasa tidak puas ketika standar prestasinya sama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau seusianya. Nah, kalau kita mau melihat beberapa hal mengenai anak-anak gifted ya, jadi faktanya anak-anak gifted ini jumlahnya gitu ya sekitar 2-5% dari populasi siswa ya. Nah, memang tidak karena sedikit ya, sedikit maka tidak setiap kelas itu ada anak giftednya sebenarnya. Dan biasanya anak-anak gifted ini memiliki hambatan dalam belajar justru. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Bukan, tidak sesuai dengan kemampuannya ya. Jadi biasanya tidak mendapatkan gurunya itu tidak memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, anak-anak gifted ini juga tidak selalu kelihatan performanya di dalam sebuah kelas atau di sekolah. Karena dia bisa jadi tidak cocok dengan proses belajar yang ada di sekolah. Karena proses di sekolah itu biasanya secara umum sama ya, masih terstandar kalau di Indonesia belajarnya ya dengan dijelaskan, kemudian diberi materi, dikasih soal, dan sekolah-sekolah yang secara umum masih melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk anak-anak gifted. Kemudian nggak mesti anak gifted itu sukses ya, justru banyak yang gagal juga karena tidak mendapatkan perlakuan yang tepat. Nah, beberapa anak gifted ini perfeksionis, maunya sempurna. Ya, meskipun tidak semua ya, tapi lebih banyak yang perfeksionis. Tadi standarnya dia harus lebih dari yang lain. Ya, dan dia akan bekerja sampai tugasnya itu benar-benar selesai dan bagus gitu. Karena untuk mencapai kepuasan dalam dirinya. Nah, gifted ini bisa dikategorikan ya, ada gifted secara fisik, ada gifted secara intelektual, kreativitas, sosial, atau perseptual. Jadi nggak mesti gifted itu kecerdasannya hanya di dalam intelektualnya saja. Ada anak-anak gifted yang giftednya adalah lebih cenderung ke perseptualnya atau fisikalnya. Nah, biasanya memang secara akademik gitu ya, anak-anak gifted ini bisa bagus, tapi nanti secara sosial belum tentu. Jadi tidak seimbang ya antara kehidupan sosial dengan akademisnya. Nah, ini kalau katanya ya, saya kok belum, karena saya bukan praktisi ya, katanya itu kalau sekarang, kasus sekarang itu adalah anak-anak gifted di kelas itu sudah cukup banyak. Semakin modern itu semakin banyak giftednya. Bahkan saat ini bisa mencapai 10%. Kemarin saya membaca satu artikel juga, gitu ya, katanya paling tidak gitu ada satu di antara 20 sampai 30 siswa di kelas itu pasti gifted gitu. Tapi sepertinya saya belum cukup banyak menemui gitu ya guru yang kemudian mengeluhkan berbagai permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ciri-ciri gifted. Mungkin kalau guru BK sebenarnya yang bisa lebih menjelaskan ya, karena mereka yang berhadapan langsung dengan siswa. Nah, ini yang bagian ini kita jelaskan di belakang. Bagaimana kemudian membantu anak gifted ya, atau anak-anak yang memiliki talent spesial itu. Nah, sebenarnya ini cara-cara yang umum saja ya. Ini sebuah strategi yang dilakukan oleh sebuah universitas sebenarnya di Australia kalau nggak salah, tapi ini memang bisa kita adaptasi juga sebenarnya untuk dilakukan di Indonesia. Gitu. Nah, salah satunya adalah
anak-anak gifted ini memang harus memiliki satu kurikulum yang unik, sehingga dia belum tentu bisa mengikuti kurikulum yang umum dilakukan di sekolah. Sehingga guru harus merancang kurikulum sendiri untuk anak gifted, mengembangkan dari kurikulum yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah belajar berdasar project ya. Project ini akan lebih cocok gitu. Karena belajar berdasar project ini akan lebih mudah diterapkan untuk mengukur, meskipun misalnya satu individu dengan individu yang lain itu sama yang dipelajari, tapi kalau berbasis project dia bisa mengukur kemampuannya sendiri. Gitu. Kemudian mengikuti olimpiade ya, kompetisi di level nasional atau internasional. Kemudian membuat program ini kalau nggak salah BID ini program pendampingan yang diberikan khusus gitu ya untuk anak-anak gifted. Jadi ada pendampingan di kelas dan di luar kelas. Kemudian lebih memperluas sebenarnya kesempatan anak-anak itu untuk mempelajari banyak bahasa. Kemudian penggunaan teknologi juga diutamakan. Nah, NCERT ini adalah program sekolah itu ya, ini program yang berhubungan dengan pengembangan diri untuk anak-anak gifted. Jadi yang paling penting ditekankan untuk anak-anak gifted ini adalah kurikulumnya unik sendiri, belajar dengan project based dan banyak diberikan tantangan. Ya, entah itu melalui kompetisi, kemudian melalui tadi pengembangan bahasa, teknologi, pengembangan intelektual ya, serta diberikan pendampingan ya. Anak-anak ini akan ada gap antara sosial dengan akademik, sehingga kalau tidak didampingi secara khusus maka dia akan lebih sulit gitu ya untuk berkembang. Nah, berikutnya adalah perbedaan individu berdasarkan gender. Ya, gender differences. Jadi berdasarkan gender, apakah anak laki-laki dan perempuan ini akan berbeda perlakuannya di dalam kelas gitu. Meskipun tidak dibedakan, tapi guru harus memahami bahwa anak laki-laki itu lebih aktif dan asertif ketika di dalam kelas. Sedangkan anak perempuan lebih taat dan sering ikut-ikutan. Ini menjadi kelebihan sekaligus kelemahan bagi anak laki-laki ataupun perempuan ya. Anak laki-laki itu ketika lebih aktif, ini menjadi kelebihan ya. Kelebihannya apa? Anak-anak itu akan cenderung lebih percaya diri ketika menjawab. Kemudian kalau diberi tugas ya langsung dikerjakan, dalam artian itu kalau dia nyaman maka dia akan melakukan itu. Tapi bisa jadi karena ada sikap asertifnya itu, dia bisa jadi menolak kalau dia tidak suka. Misalnya gurunya memberikan tugas tertentu cukup banyak ya, kalau siswanya laki-laki ini nggak mampu ya udahlah nggak usah dikerjakan. Berbeda dengan anak perempuan yang lebih cenderung iya aja gitu ya, ketika diberi tugas ya dikerjakan. Nah, kalau melihat performance ini salah satu sebenarnya diambil dari PISA ya kalau nggak salah. Nah, ini berhubungan dengan reading, matematik, science. Anak laki-laki itu cenderung performnya lebih bagus di matematis dan science. Sedangkan anak perempuan ini lebih di reading. Makanya kenapa anak perempuan di usia 2 tahun itu sudah menguasai berapa ribu kata gitu ya. Karena anak-anak perempuan memiliki kecerdasan linguistik biasanya cenderung lebih tinggi daripada anak laki-laki. Anak perempuan biasanya lebih memiliki kecerdasan interpersonal daripada anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki lebih cenderung logis matematisnya ya yang bagus, sehingga performance-nya juga paling bagus di matematis dan sains. Berikutnya adalah culture ya. Jadi culture ini menjadi hal yang penting
ya juga untuk dipahami. Karena apa? Budaya yang berbeda ini akan mempengaruhi gitu ya bagaimana cara dia berpikir, cara dia belajar dan juga kebiasaan berperilaku. Kalau gurunya tidak memahami bahwa anak-anak itu memiliki budaya yang berbeda, maka guru jadinya menyalahkan ketika siswanya misalnya melakukan sesuatu yang bagi gurunya itu tidak pas gitu ya. Nah, ini sebagai contoh aja ya, contoh gambaran. Misalnya sekolah itu sekolah internasional. Ada anak-anak yang dari Cina, ada yang dari Prancis, ada yang dari Korea. Masing-masing itu memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi misalnya anak-anak yang berasal dari Cina ini ya, it's impolite to open gifts when received ya. Jadi dia tidak sopan ketika membuka sesuatu pemberian itu langsung gitu. Nah, berarti dia tidak akan melakukan itu. Ya. Remove your shoes before entering someone's home. Saya selalu melepas sepatunya. Ya. If you are invite to someone's home, you should always bring a gift. Nah, hal-hal yang seperti ini kan mempengaruhi ya kebiasaan dia. Oh, dia memberikan sesuatu kalau ke rumah orang harus dilepas. Ini mempengaruhi perilaku individu. Sebaliknya misalnya orang-orang Prancis ini it's okay to open gift when received. Ya. Oh, berarti nggak masalah ya gitu untuk membuka kado di depan orangnya. Nah, tapi mungkin kekuatannya anak-anak yang dari Prancis ini, you should always dress well, ya, selalu berpakaian baik, bagus, dan cenderung akan lebih bagus ketika formal daripada casual. Hal-hal yang seperti ini, nah ini yang kemudian berbeda. Anak Korea berbeda lagi misal. Jadi when eating, the eldest or senior person should eat first. Jadi anak-anak yang kecil cenderung nanti setelah orang-orang dewasa. Nah ini menjadi hal-hal yang harus dipahami karena culture membentuk perilaku individu. Gitu. Jadi guru jangan kemudian dengan mudah menyalahkan ketika ada pola pikir, cara belajar atau kebiasaan perilaku yang berbeda pada diri siswa. Coba dilihat dulu culture-nya seperti apa, dia aslinya seperti apa. Nah, kemudian creativity. Nah, ini juga seringkali perbedaan kreativitas ini menjadi hambatan, ya. Jadi karena anak-anak kreatif ini biasanya berbeda dalam memproses informasi. Jadi kalau dikatakan bahwa anak-anak kreatif itu cenderung divergen ya. Jadi mampu berpikir out of the box. Ya, berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Ya, sehingga ini reaksi tidak seperti kebanyakan orang. Ya. Kadang perilakunya susah dipahami oleh lingkungan. Karena kreativitasnya gitu, dia susah cenderung dalam tanda kutip susah diatur. Nah, sehingga kalau guru tidak memahami bahwa oh ini dia anak kreatif, disuruh gambar apa, gambarnya yang lain. Disuruh mengerjakan apa, caranya pengennya sesuai dengan keinginannya, misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kemudian harus dipahami oleh guru. Nah, kita harus memahami ya bahwa banyak sebenarnya bagian dari individual differences itu ya secara umum pada manusia ya. Nah, sehingga kalau misalnya seorang mengatakan intelligence atau kecerdasan itu orang pasti akan mengatakan akan otomatis akan seolah-olah hanya Einstein gitu ya. Nah, karena mereka memandang bahwa intelijensi atau kecerdasan itu adalah berkaitan dengan penemuan misalnya. Nah, yang perlu kemudian ditanamkan kepada siswa adalah it's okay to be different ya. Jadi siswa itu sebenarnya boleh-boleh saja berbeda gitu. Sehingga dia itu justru harusnya adalah menjadi orang yang
akan bisa apa ya, istilahnya mengungkap apa yang menjadi keunikan-keunikan dirinya gitu. Sehingga di dunia ini kalau semuanya sama maka justru akan membuat jenuh gitu. Nah, makanya ajarkan kepada siswa untuk benar-benar memahami dirinya, meningkatkan ya apa yang dia bisa. Kemudian menonjolkan hal-hal yang unik yang ada dalam dirinya, dalam artian yang positif ya. Nah, strength lies in difference, not in similarities. Jadi kekuatan itu terletak pada perbedaan, bukan pada keseragaman atau persamaan. Sehingga ini yang kemudian perlu dipegang oleh guru, bahwa perbedaan di dalam sebuah kelas itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Tidak perlu menyeragamkan, tidak perlu menyamakan, tidak perlu kemudian menstandarkan menjadi harus persis sama, gitu ya. Boleh disamakan dalam hal tertentu yang memang sekiranya itu bisa dipahami oleh semua, tapi pasti akan ada perbedaan-perbedaan kecil yang itu sebenarnya adalah menjadi kekuatan dari individu tersebut. Baik teman-teman, itu saja materi kita hari ini. Selanjutnya, silakan teman-teman boleh bertanya di Elijo, atau boleh juga membuka topik diskusi berkaitan dengan perbedaan individu. Nah, sudah saya siapkan ada beberapa topik diskusi yang bisa teman-teman diskusikan. Tidak harus sekali menjawab gitu ya. Jadi boleh teman-teman menjawab pertanyaan yang lain, boleh ikut membantu berdiskusi, misalnya ada teman lain yang mungkin belum paham dan seterusnya. Baik teman-teman, itu materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Hari ini adalah tujuannya untuk variasi pembelajaran, kita coba menggunakan atau memaksimalkan Elijo. Semoga teman-teman bisa gitu ya, sambil latihan benar-benar untuk menggunakan secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.